This week in 2011, millions of Egyptians took to the streets to demand the resignation of President Mubarak after nearly 30 years of authoritarian rule. Dalam sejarahnya, di beberapa negara penganut demokrasi pernah mengalami perjalanan demokrasi yang buruk. Beberapa tahun lalu, misalnya, di negara Timur Tengah disebut dengan istilah musim semi Arab, yang mana terjadi pemberontakan hampir di seluruh negara di Timur Tengah seperti Mesir, Tunisia, Libya. Banyak terjadi pemberontakan anti pemerintah di sana, sehingga transisi ke demokrasi gagal dan dengan cepat kediktatoran hadir kembali di negara-negara tersebut. Negara selanjutnya adalah Hong Kong. Dalam beberapa bulan kebelakang, terjadi gejolak demonstrasi di Hong Kong yang cukup besar. Bahkan, demo dilakukan secara berminggu-minggu. Ini dilakukan karena masyarakat menuntut adanya kemerdekaan di Hong Kong. Hong Kong saat ini mengalami kemunduran demokrasi karena adanya undang-undang demokrasi yang diganti oleh pemerintah komunis Cina yang ikut menentukan pemimpin Hong Kong pada saat itu. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang akan ditetapkan di Hong Kong sebelumnya diserahkan pada Jumat lalu saat pembukaan Kongres Nasional Cina pada Jumat waktu setempat. Reaksi banyak orang terhadap peristiwa seperti ini adalah dengan berpikir, mungkin negara-negara tersebut tidak cocok untuk demokrasi. Mungkin ada yang salah dengan sejarah mereka, mungkin ada yang salah dengan budaya mereka, mungkin ada yang salah dengan agama mereka. Tapi, mari kita analisa apakah demokrasi di negara-negara di dunia dan Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi salah satunya adalah tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan berarti memperhatikan aspirasi dari minoritas. Walaupun mereka berasal dari golongan terkecil, mereka juga memiliki jaminan atas hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan proses hukum yang wajar. Berdasarkan prinsip-prinsip itulah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaiknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Di antara nilai-nilai itu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan pelaksanaan demokrasi dipusatkan pada 10 pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, dalam melakukan atau melaksanakan suatu demokrasi harus mematuhi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama yang dianut. Dengan berpedoman terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, maka kehidupan manusia akan menjadi tentram. Di Indonesia, seperti yang kita tahu, terdapat beberapa agama yang dianut. Dengan adanya yang berbeda-beda, tanpa adanya suatu demokrasi, bisa saja menimbulkan satu perpecahan jika tidak ada rasa saling menghormati antar agama.
Dengan adanya suatu demokrasi, perbedaan agama dapat disatukan, dan peran dari agama adalah sebagai pedoman bagi para pelaksana demokrasi supaya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya kelak. Misalnya, dalam hal politik di Indonesia terdapat berbagai partai politik. Tidak hanya partai umum saja, namun terdapat juga partai Islam. Hal ini berarti seluruh partai dapat berpartisipasi dalam roda pemerintahan. Dua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui adanya hak asasi manusia, dengan tujuan tidak hanya menghormati hak asasi yang dimiliki manusia, akan tetapi meningkatkan martabat manusia. Karena manusia merupakan pelaku dalam demokrasi, maka dengan adanya pengakuan tentang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat antar individu dapat terungkap untuk menyampaikan aspirasinya. Tiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Hal ini memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat di sini tidak hanya berarti dalam pemilihan presiden maupun pemimpin daerah, akan tetapi masih dalam hal yang luas. Misalnya, peran rakyat dalam menunjukkan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah supaya hak sebagai warga negara terpenuhi dan kewajiban negara sebagai warga negara terlaksanakan. Berarti, demokrasi ini rakyatlah sebagai pemegang inti dan memiliki andil yang besar. Akan tetapi, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil rakyat. 4. Demokrasi yang didukung kecerdasan. Artinya, untuk mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa semasa, akan tetapi dengan menggunakan kecerdasan. Di dalam undang-undang sendiri telah dijelaskan bahwa wajib belajar selama 12 tahun dapat diumpamakan bahwa jika semua pelaksana demokrasi dipimpin oleh orang-orang yang cerdas dan berwatak sosial, maka hak atas negara maupun warga negara akan saling memenuhi tanpa ada suatu perselisihan. Kelima, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisah kekuasaan yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Ini berarti bahwa demokrasi tidak hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang tidak terbatas, akan tetapi demokrasi itu dikuatkan dengan adanya pemisahan kekuasaan negara yang diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Dengan adanya pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga akan memiliki peran dan tugas masing-masing sehingga saling mengawasi dan tidak ada lembaga yang berkuasa sepenuhnya. Seperti waktu dulu, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi kini telah dihapuskan karena di masa sekarang pembagian kekuasaan dengan menggunakan sistem check and balance yang berarti antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sejajar. Keenam, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Konsep negara hukum sendiri menciptakan negara yang adil terhadap perlindungan antar warga negara sendiri, sehingga hak warga atas perlindungan dirinya akan terpenuhi. Dengan diberlakukannya hukum, maka setiap orang akan dibatasi ruang geraknya, sehingga tidak akan menimbulkan negara yang anarkis. Sehingga harus ada lembaga ataupun badan yang mengatur supaya tercipta negara hukum yang dapat melindungi warga negara. Adapun prinsip demokrasi dengan hukum negara adalah tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, kedudukan yang sama dalam hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Hal ini berarti bahwa negara melimpahkan suatu daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga
Tugas yang diemban oleh pemerintah akan lebih khusus karena adanya pembatasan kekuasaan, khususnya lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Diperlukan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya dengan menyerahkan kekuasaan daerah untuk diemban daerah itu sendiri. Misalnya, pemerintah menyalurkan dana APBN kepada daerah, maka daerah dapat menggunakannya sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Delapan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 bahwa demokrasi menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tujuan dari demokrasi yang berkeadilan sosial ini adalah meningkatkan derajat dan martabat manusia. Dalam demokrasi, berkeadilan sosial mengandung karakter kerakyatan yang merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesembilan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dengan kesejahteraan artinya demokrasi sendiri itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab kebersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara yang sejahtera oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa kekayaan alam yang ada di bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, juga melindungi masyarakat yang lemah dan pelayanan sosial sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang terakhir, ke-10, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi yang dikehendaki adalah diberlakukannya sistem pengadilan yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua orang untuk bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Di hadapan pengadilan, semua orang memiliki hak yang sama, berhak untuk mengajukan suatu pertimbangan. Berdasarkan prinsip, budaya, serta pilar demokrasi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi bukan tujuan, tetapi perjalanan yang ditempuh bersamaan sebagai seorang bangsa atau negara. Democracy is still the best system of large-scale governance anywhere.